kami GBI Jemaat Kasih Karunia Kota Mobagu di dalam acara live Facebook dalam program Di Rumah Saja. Saya ingin percaya acara ini pasti memberkati kita semua, dan sebentar jika ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau didoakan dapat disampaikan lewat kolom komentar dan akan didoakan pada akhir acara. Dan saat ini mari kita persiapkan hati kita, kita persiapkan hidup kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan Bapa di sorga, biarlah kami tetap bersyukur buat kesempatan yang Engkau beri, kekuatan, bahkan kesehatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami Tuhan yang akan melayani Engkau Tuhan. Kau berkati juga pembawa firman sebentar. Biarlah Engkau urapi dia, Engkau teguh dan kuatkan dia Tuhan. Agar supaya Bapa di sorga, hati-Mu disampaikan lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian dan syukur bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari dari awal kita naikkan pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau
kasih Bapa, kami bersyukur padamu, sebab kami percaya tangan-Mu yang dahsyat selalu memegang tangan kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Yesus, pegang erat tangan kami. Amin. Pegang erat tangan seluruh pemirsa yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka sementara mengikuti program ini Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan Yesus datang memegang tangan mereka. Tuhan Yesus datang bersama dengan mereka. Memegang tangan mereka, memimpin hidup mereka, menyertai mereka. Dan Tuhan, biar kekuatan yang baru senantiasa menjadi bagian mereka. Semangat yang baru menjadi bagian mereka. Dan kami malam hari ini datang menyembah Engkau, datang memuji Tuhan. Lewat ibadah, lewat siaran langsung ini kami percaya Tuhan Engkau omnipresence, Tuhan yang maha hadir dimanapun Engkau bisa hadir. Malam hari ini Engkau hadir di tempat ini. Engkau juga hadir bagi seluruh jemaat, bagi seluruh pemirsa pendengar dimanapun mereka yang sementara mengikuti channel ini. Biarlah Tuhan kami percaya kehadiran-Mu itu meneguhkan mereka, kehadiran-Mu menguatkan mereka. Dan biarlah Tuhan kami berdoa mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan baik, sangat baik, amat baik bagi kami. Dan kami percaya di tengah-tengah keadaan yang sementara kami hadapi hari-hari ini, situasi apapun yang sementara kami hadapi, kami percaya ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Sehingga kami senantiasa merasakan bahwa kami tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu menemani kami, menjadi sahabat, berjalan bersama dengan kami, hidup bersama dengan kami. Makanya kami merasakan bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang selalu siap menolong kami. Malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kebutuhan kami yang utama adalah firman Tuhan. Ini akan menjadi makanan bagi manusia rohani kami. Dan ketika manusia rohani kami kuat, kami akan melihat jasmani kami. Tuhan, jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami akan dikuatkan. Bahkan tubuh kami akan kuat, karena makanan rohani itu menguatkan kami seluruhnya. Sebabnya Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah sharing firman Tuhan malam hari ini menguatkan
menguatkan kami di tengah-tengah situasi yang sukar ini, yang semakin sulit. Kami tahu kami membutuhkan Engkau untuk menguatkan kami, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Sambut kebenaran firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, selamat jumpa dalam Yesus Kristus, dalam siaran langsung lewat program Di Rumah Aja yang diselenggarakan oleh Gereja Betel Indonesia Kasih Karunia Kota Mobagu. Saya yakin dimanapun engkau berada, di rumah-rumah, di mobil, atau di tempat manapun engkau sementara mengikuti program ini, sementara menonton di channel ini, saya yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita kuat di tengah masa yang sukar. Ya, jadi judul sharing pada malam hari ini atau judul khotbah pada malam hari ini adalah tegar di tengah masa yang sukar. Dan memang Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita harus tegar, kita harus kuat. Pengertian dari tegar adalah sesuatu yang keras, sesuatu yang tidak bisa kendor, ya, sesuatu yang tidak bisa melenceng. Tetapi tegar itu berbicara sesuatu yang stabil, yang kuat, saudara, yang sulit untuk dilenturkan. Tegar itu berbicara sesuatu yang benar-benar menguatkan kita. Dan saudara, di situasi hari-hari ini kita butuh yang namanya ketegaran. Ya, kita butuh satu sikap yang tegar menghadapi situasi yang hari-hari ini kita alami bersama, di mana memang firman Tuhan berkata bahwa situasi sekarang adalah situasi yang sangat tidak kita inginkan secara manusia dalam tanda kutip. Nah, sebabnya dalam judul khotbah malam hari ini tegar di tengah masa yang sukar, saya ambil firman Tuhan mengawalinya dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus tegar di situasi sekarang? Kenapa kita harus kuat di situasi sekarang? Karena memang 2 Timotius 3:1 berkata bahwa hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Dan saya yakin sebagai hamba Tuhan, dan kita yakin sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa hari-hari yang sementara kita hidupi sekarang adalah hari-hari yang semakin sukar, hari-hari yang semakin sulit. Berbicara sukar itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah, sesuatu yang tidak kita inginkan sebagai manusia. Itu yang saya katakan tadi dalam tanda kutip. Secara manusia, secara jasmania, kita tidak ingin kita hidup dalam suatu keadaan situasi yang sukar, yang sulit, yang susah. Tetapi secara manusia rohani, kacamata iman kita melihat bahwa kita yang beriman kepada Tuhan, mau tidak mau kita harus menerima keadaan yang sekarang. Mau tidak mau fakta sudah berkata, kebenaran firman Tuhan sudah jelas menyatakan bahwa kita yang percaya kepada Yesus harus siap menghadapi keadaan sekarang. Karena keadaan sekarang, di mana keadaan yang semakin sulit, semakin susah, memang sudah jauh-jauh hari sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan, sudah ditulis di dalam firman Tuhan, di mana ayat ini datang kepada kita untuk kita manusia alami bahwa di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Dan masa yang sukar inilah yang kadang menjadi masalah, menjadi persoalan bagi kita untuk kita tetap menjadi orang-orang yang mengalami janji Tuhan, mengalami kemenangan, melewati masa sukar itu, saudara. Jadi malam hari ini kita ingin sharing, kita ingin melihat kebenaran firman apa yang ditulis tentang keadaan sekarang. Ya, ketika kita melihat bahwa firman Tuhan sudah berkata memang masa-masa yang sukar ini kita harus hadapi. Nah, malam hari ini temanya adalah tetap tegar, tegar di tengah masa yang sukar. Jadi bagaimana kita menghadapi
situasi sekarang kita bisa melihat, saya tidak terlalu panjang menjelaskan keadaan sekarang, karena saya yakin saudara bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Kita semua lagi mengalami bagaimana kita susah untuk keluar rumah, kita susah untuk bergaul sekarang, beribadah kita terbatas, ekonomi dunia sekarang mengalami goncangan dan sebagainya. Keadaan-keadaan mulai menyulitkan kita, tetapi itulah yang firman Tuhan katakan bahwa di masa-masa yang terakhir kita harus mengalami masa-masa yang sukar. Tetapi saya mau katakan malam hari ini, kita yang percaya kepada Yesus, kita yang beriman kepada Yesus, kita tenang. Amin Bapak Ibu. Ya, katakan kepada suamimu, istrimu, anak-anakmu, teman-temanmu di rumah, katakan kita tetap tenang ya. Kita bersuka cita karena yakinlah Yesus, dia adalah Immanuel, Tuhan selalu bersama dengan kita, dan ketika dia bersama dengan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu peduli dengan kita, dan dia selalu akan memberkati dan menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Cuman malam hari ini mungkin kita bisa sharing karena ada begitu banyak orang sekarang stres. Sekarang orang susah, sulit. Mereka menghadapi suatu dilema, dinamika sekarang yang terjadi membuat galau kehidupan mereka. Tetapi malam hari ini kita akan melihat bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ya, Ibrani berkata satu kali waktu ya kita akan mengalami kegoncangan. Tuhan akan menggoncangkan bukan bumi ini, langit saja, langit juga akan digoncangkan. Tetapi kitab Ibrani berkata ada satu yang tidak akan tergoncangkan. Siapa yang tidak akan tergoncangkan di masa-masa yang sukar? Ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak akan tergoncangkan. Cuman malam hari ini bagaimana sikap kita? Karena mungkin kita lupa menyikapi masa-masa sekarang. Sebabnya malam hari ini saya ingin berbagi bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen supaya kita tidak tergoncangkan. Karena ada banyak orang yang tergoncangkan, baik iman mereka, baik kebenaran yang mereka miliki, baik kehidupan mereka, karena masa yang sukar adalah masa yang akan menentukan kehidupan kita, apakah kita mengalami kemenangan di tengah-tengah itu. Sebabnya malam hari ini bagaimana kita menyikapi ya, bagaimana sikap kita supaya kita tetap tegar di masa-masa yang sukar yang kita alami hari-hari ini. Yang pertama adalah supaya kita tetap tegar di masa yang sukar hari-hari ini. Yang pertama tentunya kita tetap percaya kepada Yesus. Kita harus beriman, kita harus tetap beriman dan tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, yang berkuasa atas hidup kita, yang berkuasa atas dunia ini, yang berkuasa atas segala situasi, termasuk situasi yang sukar. Karena tanpa iman kita tidak akan melihat hal-hal yang baik akan terjadi bagi kita. Tanpa iman kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan untuk kita keluar dari masa yang sukar. Sebabnya Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dia berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, kita lihat malam hari ini betapa iman itu sangat penting bagi kita. Ada begitu banyak orang ketika di masa sukar, iman mereka mengalami goncangan. Iman mereka mengalami suatu tempat di mana iman itu kadang tergoncang dalam hidup mereka. Mereka mulai mengalami keraguan, ya, kecemasan, kekhawatiran hidup karena masa sukar yang mereka alami hari-hari ini membuat iman mereka seakan-akan menghadapi ujian yang berat. Dan ada banyak pertanyaan yang membuat iman mereka mengalami kegoncangan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kepala, di benak, di hati mereka. Dan mereka mulai berkata, apakah Tuhan masih mampu menolong? Apakah Tuhan masih mampu mengeluarkan saya dari keadaan yang sukar seperti yang saya alami? Apakah Tuhan masih mampu memberikan mujizat? Apakah masih mampu Yesus itu melakukan hal-hal yang luar biasa yang kita harapkan, saudara? Nah, sebabnya poin yang pertama, supaya kita tetap tegar di masa yang sukar, kita tetap kuat di masa yang sukar, tetap beriman kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Saya ingat sebuah cerita ketika dalam firman Tuhan, ketika Maria dan Marta, ketika Lazarus saudara mereka sudah meninggal dunia, datanglah Yesus kepada Maria dan Marta. Dan saudara, dalam cerita itu saudara, Marta seakan-akan saudara dan Maria mengalami suatu masa yang sangat sukar dalam kehidupan mereka.
mereka karena salah satu saudara mereka meninggal dunia. Tetapi lihat ketika Yesus hadir di tengah-tengah keluarga ini, Yesus berkata kepada Marta, "Marta, Marta, bukankah aku sudah katakan kepadamu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Yang penting di sini adalah tetap percaya." Jadi Yesus berkata kepada Marta adalah Marta harus percaya, Maria harus percaya. Dan saudara, Alkitab berkata Tuhan melakukan mujizat membebaskan mereka dari kesukaran mereka karena kebangkitan saudara mereka dari Lazarus. Malam hari ini saya tidak tahu masa sukar yang sementara engkau alami. Seluruh dunia lagi mengalami masa sukar akibat wabah COVID-19 saudara. Dan saya yakin bukan cuma COVID-19 yang membuat keadaan masa-masa sukar kita terjadi dalam hidup kita. Tapi saya yakin di rumah saudara, mungkin saudara lagi bergumul dengan suamimu, lagi bergumul dengan istrimu, lagi bergumul dengan anak-anakmu, lagi bergumul dengan ekonomimu, dengan keuanganmu. Keadaan sekarang sulit untuk bekerja, mendapatkan keuangan. Saya yakin ada banyak macam beda-beda kita mengalami situasi yang bagi kita adalah masa yang sukar. Karena masa yang sukar berbicara sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi malam hari ini, bagaimana supaya kita keluar dari masa yang sukar itu? Tetap beriman kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan bertindak dan melakukan sesuatu bagi kita. Karena iman kita kepada Yesus, kepercayaan kita kepada Yesus akan melahirkan mujizat bagi kita. Iman dan kepercayaan kepada Yesus bukan hanya melahirkan mujizat, tapi iman dan kepercayaan kita kepada Yesus akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Keselamatan di muka bumi ini dan keselamatan di akhirat. Malam hari ini saya mau katakan bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus, saudara tidak rugi untuk percaya kepada Yesus. Yang masih ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus, malam hari ini saya mau katakan engkau harus mengambil keputusan untuk menerima Yesus, mempercayai Yesus dalam hidupmu, dalam hatimu. Karena cuma Yesus satu-satunya Tuhan yang akan menjamin hidupmu di tengah dunia ini keluar dari masa sukarmu. Dan hanya Yesus yang bisa menjamin hidupmu masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan kekal yang disediakan bagi kita. Karena tidak ada keselamatan di luar siapapun, hanya melalui Yesus Kristus. Sebabnya malam hari ini yang belum percaya kepada Yesus, engkau harus percaya malam hari ini. Terima Dia di dalam hatimu, berseru kepada Dia, maka Dia akan datang menolongmu dari masa-masa sukar yang engkau alami. Yang kedua adalah bagaimana kita tetap tegar, tetap kuat di masa-masa sukar, kita tidak mengalami kekalahan. Yang kedua adalah setelah kita beriman dan percaya kepada Yesus, yang kedua mari kita hidup di dalam Dia. Hidup di dalam firman, hidup di dalam Yesus. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada banyak orang percaya kepada Yesus tetapi tidak mau hidup di dalam kebenaran firman. Ada banyak orang percaya kepada Yesus tapi tidak mau mempercayai firman Tuhan. Makanya karena mereka tidak percaya firman Tuhan, mereka memiliki gaya cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebabnya malam hari ini poin yang kedua supaya engkau tetap kuat di dalam Yesus Kristus adalah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Artinya hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, orang yang hidup dalam firman adalah orang yang mau, saudara, meninggalkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, malam hari saya mau katakan, orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan adalah orang yang mau meninggalkan gaya dan cara hidupnya yang lama. Kalau cara dan gaya hidup kita yang lama tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada firman, malam hari ini ketika engkau hidup di dalam firman Tuhan, engkau harus meninggalkan gaya dan cara itu. Kita harus meninggalkan gaya dan cara hidup kita yang lama supaya kita mampu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga gaya hidup dan cara kita akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau gaya dan cara hidup kita sudah sama, cocok dengan kebenaran firman Tuhan, di situ engkau akan melihat kemerdekaan. Di situ engkau akan melihat ada kelepasan, ada kemerdekaan yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Yohanes 8 ayat 32 firman Tuhan berkata, Yohanes 8 ayat 32 firman Tuhan berkata,
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu, membaca firman Tuhan itu siang dan malam, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yohanes 8:32 berkata, maka kita akan dimerdekakan dari masa-masa yang sukar, Bapak Ibu Saudara. Jadi penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan kita penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak akan mendatangkan kemerdekaan, ya. Ganti pikiran kita dengan firman. Mungkin engkau lagi berpikir engkau hidup di dalam masa-masa di mana engkau berpikir tentang bagaimana saya hidup saya, nasib saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana hari besok, bagaimana COVID-19 ini, kapan waktu virus corona ini akan berakhir. Sehingga pikirannya dipenuhi dengan ketakutan, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan. Tetapi malam hari ini penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan membebaskan engkau dari masa-masa sukar yang engkau alami. Bukankah Mazmur 1 ayat yang awal-awal berkata, orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa itu Taurat? Firman Tuhan. Orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, ya, di tepi aliran air, saudara. Dia akan merambatkan akar-akarnya, ya. Dia tidak akan layu, saudara. Dia tidak akan mengalami datangnya panas terik, saudara. Tetapi dia selalu akan berbuah-buah, saudara. Dan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihat Mazmur 1 ini berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di masa-masa yang sukar hari-hari ini, kita butuh firman supaya kita dibuat Tuhan berhasil. Mungkin engkau berkata, aduh Pak Pendeta, usaha saya mulai mandek, usaha saya mulai mengalami kemerosotan, usaha saya mulai mengalami kebangkrutan akibat virus corona. Semua terbatasi, ekonomi, penjualan, jual beli dan sebagainya, semuanya terbatasi. Saudara, saya mau katakan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup kepada firman Tuhan, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Yesus berkata ketika dia berjanji, dia bukan manusia yang tidak bisa menepati. Ia berjanji, dia akan menepatinya bagi kita. Dan janjinya adalah kepada kita. Firman Tuhan berkata, orang yang merenungkan Taurat Tuhan, orang yang merenungkan firman, hidup di dalam firman, apa saja yang dibuatnya berhasil. Dan dia akan melahirkan buah-buah yang baik dalam hidupnya. Mazmur 1 ayat 3, pegang baik-baik, baca terus firman Tuhan ini, ya. Yohanes 8 ayat 32, ya, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan menjadi sesuatu yang akan memerdekakan, mengeluarkan kita dari masa-masa yang sukar. Dan saudara, malam hari ini penting sekali saya mau katakan, Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perhatikan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari-hari ini masa sukar yang sementara kita alami bagaikan kegelapan, yang mungkin engkau rasa, kapan masa kegelapan ini? Masa-masa yang sukar bagaikan kegelapan yang tidak engkau inginkan engkau alami begitu lama. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika engkau hidup dalam firman, maka engkau yang mungkin berjalan dalam kegelapan akibat masa sukar, bergumul dengan suami, bergumul dengan istri, bergumul dengan anak-anakmu, bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan sandang pangan papan. Tetapi malam hari ini, saudara, kalau engkau hidup dengan firman Tuhan akan menjadi terang, menjadi pelita bagi kita, sehingga kita akan dikeluarkan dari situasi itu. Dibawanya kita kepada jalan yang menuju terang, dibawanya kita di jalan yang penuh bahagia, karena Yesus menjamin kita ya dan amin. Jadi poin yang kedua adalah hidup dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Saudara, hari-hari ini masa-masa yang kita alami, ya, akan membuat kita tenang ketika kita hidup dengan firman Tuhan. Dunia boleh bergoncang, situasi yang terjadi boleh membuat kita tergoncang, ya. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, engkau akan melihat walau 1000 rebah
di sisimu, 10.000 di sisi kananmu, semuanya itu tidak akan menimpa engkau. Karena ada Yesus yang senantiasa menjadi bagian kita. Ada firman Tuhan yang akan memerdekakan engkau. Waktunya sekarang bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan. Mungkin kita terlalu banyak, mungkin kita sudah banyak firman Tuhan. Di masa-masa yang sukar adalah masa di mana kesempatan kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Saya mau katakan masa sukar adalah masa di mana kita diberi kesempatan yang besar, diberi kesempatan yang luas, ya, yang diberikan Tuhan untuk kita mulai mempraktekkan firman Tuhan. Dan ketika kita mulai berani mempraktekkan firman Tuhan, kau akan melihat ada terobosan, ada mujizat yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi hiduplah di dalam kebenaran. Masa sukarmu pasti akan ditolong oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap kuat di masa-masa yang sukar ini? Firman Tuhan berkata 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17, tetaplah berdoa. Saudara, poin yang ketiga, supaya kita tetap tegar, tetap kuat di masa yang sukar, doa tidak boleh dibiarkan berlalu dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Mengapa orang harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Mengapa saya dan Anda semua harus berdoa? Karena doa itu akan membuat kita sadar bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Di masa-masa sukar yang sementara kita alami, kita butuh Tuhan. Engkau butuh Tuhan, kita semua butuh Tuhan. Dan lewat doa kita akan melihat Tuhan itu akan datang dalam hidup kita. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Doa itu merupakan sesuatu yang diberi Tuhan bagi kita untuk kita lakukan untuk mengubah situasi yang sukar menjadi situasi yang mudah. Doa adalah jalan yang akan membuat kita menghadapi masa yang sukar, tapi tidak akan mengalami kekalahan di masa yang sukar. Karena ketika kita berdoa, kita akan lihat Tuhan akan turun tangan membela kita di masa-masa sukar, sehingga di masa sukar kita boleh hadapi. Masa sukar kita tidak bisa hindari, kita harus hadapi. Tetapi ketika kita menghadapinya dengan doa, engkau akan melihat Tuhan yang akan bersama dengan engkau. Tuhan yang akan turut campur, bekerja, mendatangkan kebaikan bagimu, bekerja membela engkau. Peperanganmu akan menjadi peperangannya. Tetapi ketika engkau berdoa, Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua, ya, ayat yang terakhir berkata begini, engkau tidak memperoleh apa-apa karena engkau tidak berdoa. Jadi malam hari ini kita harus berdoa supaya kita memperoleh apa-apa. Nah, apa-apa ini termasuk kebutuhanmu, kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Kita berdoa, Tuhan, lalukan masa sukar ini. Kita berdoa, Tuhan, kalau boleh masa sukar ini Tuhan ubah menjadi masa-masa kebahagiaan, masa-masa penuaian, masa-masa ketenangan, masa-masa kelimpahan. Karena Tuhan sanggup mengubah semuanya. Masa sukar terlalu sanggup Tuhan mengubah semuanya menjadi masa-masa yang indah, masa-masa yang mudah, masa-masa yang gampang. Tetapi kita harus berdoa. Makanya Yakobus 4 ayat 2, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sebabnya malam hari ini ayo kita berdoa. Karena ketika kita berdoa, di situ juga ada poin di mana ketika kita berdoa, kita lagi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa. Hari-hari ini banyak orang tahu berdoa, tetapi mereka tidak memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Padahal doa adalah jalan Tuhan juga untuk kita bisa membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Sebagai anak, Tuhan sebagai Bapa. Doa bukan hanya sekedar doa, tapi mari kita lebih melakukannya lebih giat, lebih sering, lebih lama. Karena di dalam doa itu akan tercipta hubungan yang intim. Saudara, poin yang berikut adalah ketika kita berdoa, di situ ada unsur pujian dan penyembahan. Ketika kita mulai berdoa, ada pujian yang kita mulai naikkan. Ada penyembahan yang kita mulai naikkan. Saudara, Tuhan tidak tahan dengan pujian dan penyembahan umatnya yang dinaikkan dengan keseriusan. Tuhan sangat senang ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan. Itu bagaikan kita sementara menaikkan suatu bau harum yang begitu harum, yang membuat Tuhan tidak tahan. Sehingga Tuhan tidak segan-segan menolehkan perhatiannya kepada kita, dan dia mencari bau yang harum itu.
Bau yang harum yang kita hasilkan lewat doa, di mana di doa itu ada pujian, ada penyembahan yang kita naikkan. Makanya Alkitab berkata, Tuhan bersemayam di atas pujian dan penyembahan umatnya. Tuhan akan datang, dia akan bertindak, dan dia akan menjadikan engkau menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Bangun mesbah doamu, ya, bangun doa-doa kita di rumah hari-hari ini. Maka engkau lihat masa sukarmu akan diubah menjadi masa-masa yang penuh dengan mujizat dan terobosan dari Tuhan. Yang berikutnya adalah poin yang keempat, poin yang terakhir, bagaimana kita supaya kita tetap tegar, tetap kuat di masa-masa yang sukar hari-hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Waktu-waktu sekarang kita melihat, ya, orang kaya, ya, tidak terlalu berfungsi kekayaannya. Orang yang pintar, punya pengetahuan yang begitu tinggi, tidak berfungsi sama sekali, ya. Di masa-masa yang sukar ini, ya, apa yang kita mau andalkan? Tidak ada kecuali kita mengandalkan Tuhan. Engkau punya fasilitas apa untuk engkau andalkan, untuk mengeluarkan engkau dari masa sukar? Malam hari ini saya mau katakan, fasilitas kita, jaminan kita hanya di dalam Tuhan. Engkau mungkin stres, engkau mungkin galau, Tuhan saya punya segala sesuatu, tetapi segala sesuatu yang saya miliki seakan-akan tidak mampu mengeluarkan saya dari masa-masa sukar, ya, masa-masa hidup yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, takut mati, takut bangkrut, saudara, takut terjangkit COVID-19. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan bertindak dalam hidupmu. Tuhan yang akan datang dengan mujizat, dengan terobosan. Yang penting andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita. Yeremia 17 ayat 5, di sana sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa kita akan mengalami hal yang tidak baik. Ya, firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita tidak akan menemukan berkat di tengah masa sukar kalau kita mengandalkan fasilitas yang ada pada kita. Kita tidak akan mengalami terobosan ketika kita terlalu berharap kepada fasilitas. Artinya bukan kita tidak pakai fasilitas, kita perlu pakai fasilitas. Tetapi fokus kita jangan kepada fasilitas. Fokus kita jangan kepada kekuatan kita. Fokus kita bukan kepada kekuatan kita sendiri, kemahabisaan saya, ya. Tetapi fokuslah kepada Tuhan. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, demikian malam hari ini sikap yang harus kita miliki supaya kita tetap tegar di masa yang sukar. Yang pertama, tetap percaya, tetap beriman kepada Yesus. Yang kedua, hiduplah dalam firman, di dalam kebenaran. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Dan yang keempat, firman Tuhan berkata, tetap andalkan Tuhan. Maka engkau akan melihat, engkau akan kuat, engkau akan tegar di tengah masa yang sulit, di tengah masa yang sukar. Engkau tetap menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Engkau tidak akan kalah. Bahkan engkau akan melihat ada pintu-pintu yang terbuka, ada mujizat-mujizat, terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan bagi engkau untuk memelihara engkau, menolong, melindungi, dan menyertai kita semua. Jadi Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Yang malam hari ini perhatikan ada 4 poin bagaimana kita harus senantiasa tegar, ya, di masa-masa yang sukar. Saudara, saya mau katakan, kita tidak berharap terlalu besar ke depan, masa akan semakin mudah. Karena Alkitab berkata memang di masa-masa yang semakin kita jalani, semasa semakin sukar. Tetapi kita yang hidup dengan Tuhan, kita yang hidup percaya, kita yang hidup mengandalkan Tuhan, kita yang tetap berdoa, kita yang tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ada jaminannya. Amen. Tuhan akan membuat kita tidak tergoncang. Amen. Dan kita mampu melewati masa-masa yang sukar hari-hari ini. Karena dalam segala perkara yang kita hadapi, Tuhan akan menolong. Ya, dalam segala perkara yang kita alami, Tuhan akan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Amen. Malam hari ini, sebelum kita akhiri, saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara pemirsa yang bergabung dalam program ini. Siapkan iman kita semua. Kita punya iman kepada Yesus
Yang belum percaya kepada Yesus malam hari ini, engkau harus percaya. Amin. Engkau yang masih ragu-ragu kepada Yesus, tetapkan hatimu. Engkau harus tetap percaya. Engkau ingin melihat mujizat, engkau ingin melihat terobosan, tetap percaya. Amin. Kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Sekaligus saya rindu juga mendoakan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan malam hari ini. Yesus, dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Kami percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus malam hari ini. Tuhan, kami tidak bisa diwatasi oleh waktu dan tempat. Engkau hadir di mana saja. Dan malam hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Bahwa jaminannya sangat jelas pada kami. Ketika kami mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit oleh karena situasi dunia ini. Kami tahu Tuhan, firman Tuhan sudah menguatkan kami malam hari ini. Ada jaminannya orang yang percaya, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi kami. Tuhan mampu memberikan mujizat, Tuhan mampu memberikan terobosan bagi kami, sehingga kami akan menemukan jawaban di dalam Yesus. Sebabnya malam hari ini bersama dengan umat Tuhan, orang-orang yang ada di rumah, jemaat-jemaat yang ada di rumah, siapapun mereka, Tuhan matamu melihat. Dan mari Engkau datang menjamah mereka, menguatkan iman mereka, untuk mereka percaya kepada Yesus, supaya Tuhan Yesus datang pada mereka dan akan menolong mereka dari masa-masa yang sukar yang mereka alami. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong kami semua, sehingga kami mampu melewati masa-masa yang sukar dengan kekuatan yang penuh, kekuatan ekstra bersama dengan Tuhan. Sehingga kami tidak akan mengalami kekalahan,
iman kami tidak akan layu, iman kami tidak akan kendor. Kami menjadi orang-orang yang tidak, oh Tuhan, hidup lagi mencintai Tuhan. Tapi di masa yang sukar ini kami semakin mencintai Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin melihat mujizat demi mujizat Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Sebabnya Tuhan, tolong kami semua, sehingga firman Tuhan malam hari ini menjadi rema bagi mereka semua. Mereka ingat ketika mereka menghadapi masa sukar, mereka harus tetap percaya kepada Tuhan. Ketika mereka mengalami masa sukar, mereka harus hidup mempercayai firman Tuhan, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ketika masa sukar mereka alami, mereka tetap berdoa dan mereka tetap mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan buka jalan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau baik, sungguh teramat baik bagi kami semua. Malam hari ini kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat, teman-teman kami yang ada di rumah. Tuhan, kami berdoa bersama-sama buat, oh Tuhan, anak-Mu Dormian Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat keluarganya, orang tuanya, kakak beradiknya, supaya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Di dalam mereka menghadapi situasi sekarang, penyakit menular COVID-19, kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Engkau datang memberi mereka roh keberanian, di dalam nama Yesus mengangkat roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan mereka tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka akan bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Mereka tidak takut kepada COVID-19, tapi mereka takut kepada Tuhan. Sehingga keluarga, oh Dormian ini Tuhan, di dalam nama Yesus diberkati orang tuanya, kakak beradiknya, dan virus ini tidak akan menjangkiti keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Yunita Tumingkol Pitoi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, keluarganya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suaminya dilindungi dalam pekerjaannya, anak-anaknya diberkati, dan semua keluarganya dalam perlindungan Tuhan, sehingga keluarga Yunita, Ibu Yunita Tumingkol Pitoi ini dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga buat Vita Sari Sihombing di dalam nama Yesus, supaya keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, biar itu terjadi pemulihan bagi keluarga Vita Sari Sihombing di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ayahnya yang sudah lama meninggalkan mereka, Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah ayahnya. Kalau perkenanan Tuhan akan mempertemukan mereka, Tuhan akan bekerja membawa keluarga ini pulihkan, dipersatukan kembali di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa biar penghiburan, kekuatan dari Tuhan menjadi bagian mereka. Mereka kehilangan ibu mereka 2 tahun yang lalu, tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluarga ini benar-benar mengalami janji Tuhan, pemulihan demi pemulihan, dan mujizat demi mujizat terjadi. Kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat Facebook yang hari-hari mengalami masalah ekonomi dalam usaha mereka, dalam bentuk apapun. Situasi sekarang ini begitu menyusahkan mereka. Tuhan, tolong jamah supaya anak-anak-Mu yang berseru kepada nama Yesus, usaha mereka tidak bangkrut, mereka tidak akan kekurangan sandang, pangan, dan papan, tapi Tuhan akan membuka jalan dan Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan mereka. Kami doa juga saat ini yang lagi sakit apapun juga kami berdoa, termasuk mungkin ada yang sakit terkena virus COVID-19. Kami berdoa kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan oleh karena iman kami kepada Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa malam hari ini, masalah persoalan apapun yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, seluruh pemirsa dimanapun mereka sementara mengikuti doa ini, siaran ini, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan memberikan jawaban bagi mereka, sehingga mereka mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, diberkati seluruh yang mendengar kami, dikuatkan iman dan dipulihkan, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Diberkati pelayanan ini, GBI kasih karunia Tuhan Kota Mobagu dalam Tuhan perlindungan Tuhan Bapak Gembala Pendeta Modi bersama dengan keluarga pengurus pelayanan jemaat diberkati oleh Tuhan, sehingga kami yang di tempat ini, seluruh pemirsa yang ada di luar sana di mana saja, kami sama-sama
diberkati oleh Tuhan Yesus. Semuanya untuk Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Saya ingin percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kami Gereja Bethel Indonesia Kasih Karunia Kota Mobagu mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemirsa yang ada di rumah yang sudah mengikuti acara kami ini. Saya akan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Jackson Sepang yang sudah memimpin kita di dalam firman Tuhan. Saya percaya berkat-berkat Tuhan tetap terus mengalir buat Bapak dan keluarga. Dan saat ini kita akan akhiri, dan tetap stay di akun Facebook Gereja Bethel Indonesia Kasih Karunia Kota Mobagu pada jam 7 malam dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di dalam acara program Di Rumah Saja. Tetap semangat, tetap tegar, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.